Kami berada di makam Syekh Abu Bakar. Kapan beliau wafat? Kapan beliau wafat, Bang? Kapan beliau wafat? Tapi tahunnya belum. Bu, itu power banknya minjam, Bu. Rombongan wisata ilmiah Akpai Sumatera Utara sedang berada di Museum Pansuri situs Bongal. Museum ini terletak di Desa Jago-Jago dan jaraknya dari pantai hanya sekitar 10 meter. Museum ini baru diresmikan dan belum melayani pengunjung, tapi alhamdulillah Akpai diberi izin untuk masuk dan mengakses apa saja yang ada di dalam museum ini. Museum ini diresmikan oleh Dr. Elvin Ilyas Nenggolan MSI, Bupati Tapanuli Tengah, Judi Wahjudin, Direktur Perlindungan Kebudayaan, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemdikbud, dan Bapak Heri Yoga Swara, Kepala Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra BRIN, Desa Jago-Jago, Kecamatan Baladiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, 23 Syawal 1448 Hijrah, 13 Mei 2023. Ya, ini adalah Sultan Institute yang ikut membantu mengembangkan eksistensi keberadaan museum ini. Lama-lama di sini karena HWP ini surut kan. Iya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Unsur ini masih dalam tahap rehab karena masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Jadi kami berterima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu. Cuma kami mohon maaf kalau ada nanti mungkin di sana sini kekurangan karena bangunan sudah belum selesai. Jadi mungkin bisa kami sampaikan. Dan untuk selanjutnya kalau untuk mengetahui informasi lebih lanjut nanti Bapak silakan lihat di YouTube. Ya, sudah ada Institut, ada di kiri. Nah, Sultan Institut. Dan untuk Bapak dan Ibu itu diberikan waktu sekitar 45 menit dari pimpinan. Boleh. Silakan nanti Bapak lihat ya. Jadi sekaligus saja karena 17 orang. Ya. Penjelasan sebenarnya di sini ini sudah ada dari dulu museum ini masyarakatnya begitu atau duluan ada masyarakat baru muncul museum ini di sini. Nah, sebenarnya penggalian masyarakat itu diawali dari waktu musim batu tahun berapa ya? Sekitar tahun 1990-an yang pernah viral itu masyarakat. Iya, 9192 sahabat. Nah, kemudian masyarakat itu mulai mengambil batu akik di daerah Bukit Bonga. Nah, setelah itu ternyata justru yang ditemukan yang lain. Nah, ditemukan di tanah itu juga ada barang tambang emas. Jadi di situ juga ada barang tambang emas. Nah, setelah digali akhirnya ditemukanlah barang-barang prasejarah tadi, artefak-artefak tadi ditemukan. Tetapi sebagian sudah dijual. Mungkin dijual keluar, kita nggak tahu siapa yang beli. Nah, kita ketahuan tahun 2021. Akhirnya tahun 2021 itu salah satu pimpinan instansi itu terjun kemari dan membeli langsung melakukan kegiatan-kegiatan ekskavasi arkeologi. Dan setelah 2 tahun berjalan barulah dibangun ini museum. Jadi museum ini baru sekitar 1 tahun dalam proses awal sampai sekarang. Nah, itu belum selesai memang. Jadi masih dalam tahap pembangunan. Makanya kemarin itu yang berkunjung memang belum dibolehkan untuk sementara. Cuman karena surat ajuan udah nyampai, nggak enak kan? Iya, cepat ya, sampaikan. Ya nggak jadi masalah. Cuman atas kekurangan kami nanti kami minta maaf. Siap. Gitu Bu. Awalnya begitu. Apakah 2021 ataupun 2021? Itu apakah dimulai dari tahun 2021 sama tahun 2021 karena kerjasama ya. Baru di apa lagi ya? Baru diketahui. Karena kita juga kerjasama dengan BRIN itu tahun 2021. Dengan Pak Arisril. Ya. Nah, itulah melakukan terus ekskavasi beberapa galian sampai 30 titik kemarin.
Sekitar sini ya. Iya, sekitar Bukit Bunga. Berarti gini Pak, dari tahun 91-92 itu sudah diketahui Sekitar ada 96 katanya. Kalau yang saya dengar dari masyarakat sini sekitar 1996 pas musim batu akik. Iya. Dan memang terkenal salah satu artefak itu juga ada batu akik. Ditemukan batu akik, manik-manik itu juga. dari masa itu Pak, dari masa 96 itu ada ditemukan barang-barang itu, berarti ada peninggalan di situ gitu Pak. Apakah ada ini upaya dari masyarakat sini untuk mengumpulkan itu atau gimana? Karena ada didengar katanya itu barang Pada saat itu belum ada yang tahu. Pada saat itu belum ada yang tahu. Hanya beberapa barang yang berbentuk dinar lah, mata uang dinar, dirham. Nah, kemudian kalau yang ditemukan emas itu yang sudah jadi, anting-anting, kalung, gelang. Oh, udah tinggal. Iya. Adapun keramik-keramik yang ditemukan artefak yang lain karena mereka belum tahu itu barang apa, jadi diabaikan. Diabaikan. Ada yang penting emasnya. Yang penting kan emasnya gitu. Kalau diabaikan, yang emas sama batu akik kemarin. Nah akhirnya itu setelah kita tahu informasi dari Facebook ini masyarakat, barulah salah satu pimpinan sekarang itu kemari. Nah, mulailah berinteraksi dan melakukan evakuasi di situ kerjasama dengan BNN. Pak izin nanya, Silakan. apa dasarnya ini Museum Alfang Suri ini dibuat di Bongal? Itu yang pertama. Yang kedua, jika Alfang Suri itu memang lahir di sini, seperti penjelasan Bapak tadi, bukti-bukti yang masih ada saat ini baik keterkaitan keturunannya atau juga mungkin guru-gurunya atau murid-muridnya, karena kita tahu Alfang Suri ini kan punya paham gitu Pak ya, paham terkait dengan sufi yang kita pasti udah kenal semua tuh, jauh-jauh mencari Tuhan, ketemunya di negeri, di rumah sendiri gitu. Itu syair Alfang Suri yang paling masyhur, yang membawa kita itu akhirnya kita malu dalam perjalanan mencari Tuhan itu, gitu. Adakah kami bisa menemukan Pak di sini situs-situs itu? Kemudian Pak, kebetulan kemarin ketika melihat yang ketiga, ketika melihat pameran di PRSU saya tidak tahu mungkin Allah itu sudah menggerakkan. Saya baca itu yang dari sini situs Bongal, saya pelajari, terus ada beberapa koin-koin, kemudian seperti yang Pak jelaskan tadi temuan-temuan itu, tapi di situ kita ada ketidakpuasan itu Pak, itu kan masih berupa fotokopian gitu. Artinya yang aslinya kita belum lihat gitu. Izinkah Bapak jika kami melihat itu, dan ini merupakan oleh-oleh paling berharga Pak untuk kami semua dan saya pribadi. Saya tidak tahu ini waktunya juga mendesak ya Bang Taufik ya Pak Ketua Akpa ini. Saya lihat di PRSU belum lama, kemudian dihantarkan Allah di sini. Kita nggak tahu hikmah terbesar itu mungkin bisa kami bawa dari sini. Itu aja Pak, terima kasih. Dan yang terakhir, kalau ada informasi terkait temuan-temuan yang ada dari mulai kemarin sampai dengan berikutnya, nanti kami mohon informasinya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Adapun gagasan Museum Alfang Suri ini dibangun, pertama ya untuk edukasi lah pertama. Yang kedua untuk memotivasi masyarakat agar mereka tidak menjual barang keluar. Menjaga itu. Nah kemudian yang kedua, adapun dibuat Museum Alfang Suri itu, karena kalau kita lihat dari sastra Arab klasik yang dijelaskan tentang Fansuri itu adalah wilayahnya daerahnya itu ditumbuhi oleh pohon kapur. Pohon kapur itu yang pertama, yang kedua di daerah itu ditemukan tambang emas. Dan besarnya pelabuhan Fansuri itu sekitar 1 pasak atau 4 km sebesar itu. Nah, berdasarkan data-data itu baru kita memberikan nama Museum Alfang Suri. Tapi insya Allah ke depan akan terlihat lebih jelas ini. Karena kalau kita melihat data juga di Barus kan itu juga Alfang Suri. Di Singkil juga itu mereka katakan itu Alfang Suri. Iya, izin Pak. Kalau logat penyebutan saya salah, mohon diluruskan. Alfang Suri atau Alfang Suri?
Fansur. Iya, karena kalau Arabnya kan fansur, al-fansur. Al-Fansur. Nah itu biasa disebut orang hari ini Pinang Sori itu. Iya. Nah akhirnya dikaitkan oleh para arkeolog itu yang dimaksud al-fansur itu adalah Pinang Sori, Bukan Barus, Pak. bukan Barus. Tetapi kita tidak tahu itu Bu ya, karena ini kan masih berdasarkan data yang Iya. dilihat ya, dari buku-buku yang diterbitkan Arab klasik itu. Nah akhirnya kita berani membuat museum atas nama Al-Fansur. Jadi jalur nanti laut ini, muara ini ke Lumut. Ke Lumut nanti Pinang Sori sampai Batang Toru. Itu berdasarkan buku yang nanti Ibu baca di Iya. Zabat itu dijelaskan ini. Karena pengalaman para pedagang disebutkan wilayah-wilayahnya. Jadi detailnya wilayah itu hanya berciri-cirikan pohon kapur. Pohon kapur dan kemudian tanahnya mengandung emas. Nah itu cuman itu. Ada juga disebutkan di sana yang disebut Teluk Bongan itu, daerah Bongan itu berada di depan Pulau Nian. Pulau Nian itu Pulau Nias. Oh, Polonia. Iya, dan di depannya ada air terjun, nah itu Mursalah. Juga. Akhirnya para peneliti menyimpulkan disinilah dermaganya itu. Disinilah Al-Fansur itu. Izin Pak terakhir dari saya. Kaitan dengan Barus, kemudian kaitan dengan Abdurrauf As-Singkili, ini kan sejajar Pak, Iya. pesisir pantai barat begitu, yang masa hidupnya itu kan ini bersamaan Pak, artinya ada irisan di situ. Iya. Bisa Pak kami berikan informasi terkait dengan ini, kaitan dengan Al-Fansur dengan Barus, kemudian juga Abdurrauf As-Singkili yang makamnya katanya ada di Singkil, ada juga di Banda Aceh ya Pak, yang waktu tsunami itu aman begitu. Nah kalau itu hubungan itu, kalau Barus itu yang banyak ditemukan itu makam. Ya makam. Kapan tinggi? Kelebihan Barus itu yang banyak ditemukan makam. Nah kelebihan Bongan itu yang banyak ditemukan justru barang-barang yang bersejarah, artefaknya, intinya ada kehidupan. Cuma itu yang saya tahu untuk hari ini. Mengarahkah ke teori masuknya Islam ke Indonesia Pak? Kan ada teori Mekah, ada teori Ujara, kan? Ada teori Cina, ada teori Persia, ada 4 teori. Menurut Bapak, ini penelitian yang sedang berlangsung dan juga masih terus digali ini, kaitannya adakah mengarah ke pada akhirnya nanti kita bisa memperkuat salah satu teori yang 4 ini? Kalau kita lihat nanti juga ada peta di situ Bu. Nah ternyata teori Mekah yang benar, karena nanti pedagang Mekah dan Persia nanti itu berlabuh di Gujarat. Nah dari Gujarat lah nanti mereka berlayar sampai ke Indonesia, Selat Melaka lah itu. Berarti kalau teori Mekah Pak jelas Karena ketika Umar bin Khattab menaklukkan Persia, nanti kan ibu kota jadi di Basrah, sama Kufah ya. Nah nanti perjalanan dari situlah nanti mulai. Karena sejak Baghdad itu Umar bin Khattab menaklukkan Persia itu, maka terbuka peluanglah Yaman sama Oman di daerah pesisirnya Persia. Ya disitulah melakukan pelayaran nanti. Berarti ini ada mengarah ketegasan ke sana ya Pak. Iya. Bahwasanya Islam itu memang berasal dari Mekah. Dari Mekah. Jadi teori Mekah ya Pak. Teori Mekah ya, bukan Ini Disampaikan oleh saya kemarin. panas. bantu. Belum di sini. Izin. Panas.
Oh, ini uang ya? Sore. Oke.